Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Yomil Lestari, NPM 217522052, program studi D3 Akuntansi kelas 1B. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas ujian akhir praktikum mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Ibu Sri Astuti SEMM. Tugasnya menganalisis kasus kecelakaan kerja di perusahaan manufaktur. Kasus kecelakaan kerja yang saya ambil adalah PT Semen Indonesia. PT Semen Indonesia adalah PT yang bergerak di bidang produsen semen. Letaknya ada di area tambang Batu Kapur, Desa Karanglo, Kecamatan Merakurak, Tuban. Penyebab kecelakaan kerja pada PT Semen Indonesia adalah yang pertama, kurangnya pelatihan dan perhatian kepada pekerja mengenai keselamatan kerja. Yang kedua, kurangnya pengawasan manajemen dalam bidang kesehatan, keselamatan, dan keamanan pada perusahaan tersebut. Sistem manajemen yang baik seharusnya lebih ketat pengawasannya terhadap pekerjaan. Yang ketiga, kurang terawatnya mesin atau alat yang digunakan untuk bekerja. Faktor penyebabnya adalah yang pertama yaitu faktor alat. Pada kasus tersebut, truk yang kurang terawat yang mengakibatkan rem blong dan juga tidak mengganti ban mobil yang sudah tidak layak pakai. Yang kedua yaitu faktor manusia. Pengemudi kurang profesional dalam mengendarai kendaraan. Resiko kecelakaan kerja menewaskan satu korban yang terjepit di antara truk dan alat berat. Tingkat resikonya adalah kecelakaan berat. Kecenderungan kecelakaan kerja di PT Semen Indonesia adalah yang pertama, tergelincir. Yang kedua, tertimpa benda atau bahan produksi. Yang ketiga, terperosok di area kerja. Lalu pengembangan pengawasan yang harus dilakukan adalah yang pertama, lebih berhati-hati dalam bekerja dan melihat sekeliling area kerja saat berjalan ataupun mengendarai kendaraan. Yang kedua, melakukan pelatihan dan pengawasan di tempat kerja. Yang ketiga, yaitu memasang poster-poster tanda ketiga. Alat pelindung diri yang digunakan adalah yang pertama itu safety shoes. Safety shoes adalah alat pelindung kaki yang digunakan terbuat dari kulit, alat terbuat dari karet, dan di ujung sepatu dilengkapi dengan baja untuk melindungi kaki dari jatuhan benda keras, terantuk benda, dan injakan terhadap benda-benda keras. Alat pelindung kaki yang disediakan sudah memenuhi persyaratan bahaya dan risiko di tempat kerja. Yang kedua yaitu masker. Alat pelindung saluran yang memenuhi syarat di industri semen adalah termasuk dalam kelompok alat pembersih udara yang berfungsi untuk membersihkan udara yang terkontaminasi. Yang ketiga yaitu pakaian kerja. Bentuknya dapat berupa apron, menutupi sebagian tubuh yaitu mulai dari dada sampai lutut, ataupun pakaian terusan dengan celana panjang dan lengan panjang yang disebut dengan overalls. Lalu, safety goggles. Alat pelindung mata yang memenuhi syarat di industri semen adalah yang melindungi dari partikel-partikel kecil, debu, dan radiasi gelombang elektromagnetik, kilatan cahaya atau sinar yang menyilaukan, digunakan pada tingkat bahaya rendah. Lalu ada earplug, alat pelindung telinga. Kegunaan alat pelindung telinga adalah untuk melindungi alat pendengaran dari intensitas suara yang tinggi ataupun bising. Earplug yang digunakan dapat digunakan kembali yang terbuat dari plastik yang dibentuk permanen. Untuk jenis ini, earplug dicuci setiap selesai digunakan dan disimpan dalam tempat yang steril. Lalu yang terakhir ada safety helmet, alat pelindung kepala yang pada umumnya terbuat dari plastik, berfungsi untuk melindungi kepala dari benda-benda yang jatuh. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan dan analisis yang dapat saya lakukan. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.